Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 12 November 2021. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-32, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam ini ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengutip peribahasa yang sudah dikenal oleh para pendengarnya saat itu. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Burung nasar atau burung hering atau burung elang sangat tertarik dengan bangkai mati. Entah itu bangkai tubuh manusia atau hewan. Kitab Ayub menjelaskan bahwa burung elang mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Ayub 39 ayat 29. Burung itu mulai menangkap mangsanya ketika situasi dan kondisinya pas. Secara khusus pada saat si mangsa dalam keadaan lengah di tempat terbuka dan tidak akan menduga serangan mendadak. Apa maksudnya analogi ini? Tidak dapat dielakkan bahwa peristiwa-peristiwa yang bisa mengancam keselamatan hidup kita akan terjadi di saat yang tiba-tiba. Tuhan Yesus sudah pasti akan datang kembali, tetapi waktunya tidak diketahui. Hari penghakiman Tuhan akan datang dengan cepat dan tak terduga. Yesus memperingatkan para pendengarnya agar tidak lengah saat hari itu tiba. Saudara-saudara yang terkasih, apa pula maksud perkataan Yesus yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan? Tuhan menghakimi setiap orang secara pribadi dalam hal bagaimana ia menanggapi undangan belas kasihannya dan kebaikannya untuk menerima atau menolak martabat rajanya, entah sebagai pengikut yang setia atau sebagai pengkhianat kerajaannya. Kita tidak bisa melepas tanggung jawab pribadi dan akuntabilitas tentang bagaimana kita menjalani hidup kita bagi orang lain, misalnya teman dekat, pasangan hidup, atau anggota keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, kabar baiknya adalah bahwa Allah memberikan rahmat dan membantu semua orang yang mencari Dia dengan iman dan kepercayaan rahmat-Nya. Tuhan Yesus dengan bebas memberi kita Roh Kudus-Nya,
sehingga kita dapat memiliki kebijaksanaan, bantuan, dan kekuatan yang kita perlukan untuk berpaling dari dosa dan merangkul kasih Tuhan, kebenarannya, dan kekudusannya. Peringatan Tuhan dalam penghakiman ini pasti mencemaskan bagi mereka yang tidak mengindahkan peringatan dan tidak siap sekarang ini. Tetapi peringatan itu membawa sukacita harapan bagi mereka yang ingin mengantisipasi kedatangan Tuhan dalam kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, penghakiman Tuhan merupakan kabar baik bagi mereka yang siap berjumpa dengannya. Imbalan bagi mereka adalah Tuhan sendiri, sang sumber dan pemilik segala yang baik, kebenaran, keindahan, kasih, dan hidup kekal. Kita seharusnya menaruh harapan secara total di sorga dan tidak akan kecewa ketika penghakiman Tuhan datang. Kita akan bersuka cita bahkan saat ini karena kita akan melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Apakah harapan kita sudah diletakkan secara total di dalam Tuhan dan kerajaannya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku letakkan semua harapanku di dalam Engkau. Biarkanlah aku hidup setiap hari di dunia ini dengan lebih bersuka cita menantikan kedatangan-Mu dalam kemuliaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.